Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Syarifah Sani dan video ini merupakan video baru mengenai VR. Jadi kalau yang sebelumnya ada tentang AR Foundation, nah sekarang video ini adalah tentang VR. Nah, kita akan membangun sebuah VR pada Unity. Jadi Unity ini adalah sebuah game engine yang bisa memfasilitasi developer untuk membangun virtual reality gitu. Nah, di sini kita nggak pakai cardboard karena for your information, kalau misalnya Google Cardboard itu sudah tidak lagi dikembangkan sejak 2019. Jadi kalau misalnya teman-teman masih mau pakai Google Cardboard, teman-teman bisa cek di video tutorial saya ya di 1 tahun sebelumnya gitu ya, itu ada tentang Google Cardboard. Nah, tapi di sini kita nggak pakai Google Cardboard ya, tapi nanti kalau misalnya teman-teman yang nggak punya device-nya gimana dong gitu kan. Oke, itu nggak masalah karena kita nanti bakal pakai VR simulator. Jadi simulator untuk ngetes jalannya VR. Tapi ya jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya device jangan khawatir gitu ya. Oke. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan apa? Jadi teman-teman masuk ke window, terus masuk ke package manager ya. Nah, di package manager ini teman-teman harus ngedownload ya. Nah, caranya nanti teman-teman masuk dulu ke Unity Registry, terus register itu ya. Kemudian teman-teman cari OpenXR plugin ya. Ini harus teman-teman install. Habis itu teman-teman install XR Interaction Toolkit ya. OpenXR plugin dan XR plugin management gitu ya. Nah, jadi ini harus teman-teman install ya. Jadi yang 4 tadi. Jadi kalau misalnya kita lihat di in project-nya, oh, satu lagi teman-teman harus nginstall Universal Render Pipeline ya. Jadi nanti karena kita kan VR, dimana VR itu kan pasti ruangannya atau lingkungannya itu adalah lingkungan maya kan, jadi kita berada seolah-olah dalam lingkungan maya. Nah, nanti Universal Render Pipeline itu dia akan mengoptimasikan grafik si VR-nya gitu ya. Jadi teman-teman ini install, jadi nanti yang diinstal adalah Universal Render Pipeline, XR Interaction Toolkit ya, XR Plugin Management gitu ya, dan OpenXR Plugin gitu. Nah, kalau sudah kita close aja. Nah, setelah kita close, jadi apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, ini adalah sampel scene ya. Di sini teman-teman masukkan XR ya. Nah, nanti bakal muncul XR Origin VR. Nah, seperti ini ya. Sudah ada ini main kamera, kita hapus aja. Nah, jadi ini adalah kamera VR-nya kita. Nah, teman-teman bisa lihat kah? Jadi di sini adalah yang bisa dilihat oleh kita nanti ketika kita menjalankan atau running di device VR ya. Nah, di XR Origin ini kita lihat ada kamera offset ya. Di kamera offset ini ada main kamera, ada left hand controller dan right hand controller. Jadi main kamera ini ya fungsinya itu sebagai kamera utama dari si VR-nya. Left hand and right hand itu fungsinya supaya fungsinya itu adalah untuk controller. Karena kan kalau VR pasti dia bisa berinteraksi ya. Nah, interaksinya itu nanti pakai right hand dan left hand gitu ya. Oke, nah kita bakal tambahkan aja dulu ini secara sederhana ya. Itu sebuah plan. Nah, kita masuk ke scene. Ini sebuah plan. Oke. Nah, kemudian kita masukkan misalnya 3D object ya. Oke, saya masukkan aja di dalam si plan ya. Oke, 3D object. Habis itu kita kasih aja lah cube satu lagi di sini. Atau misalnya kita mau beberapa juga nggak apa-apa ya. Oke. Seperti ini. Nah, ini sudah. Nah, nanti kan muka seperti ini ya. Oke.
Nah, teman-teman, nanti teman-teman harus ngedownload yang ada di description box di dalam video ini. Itu adalah interaction toolkit yang ini. Jadi nanti kita tambahkan XR device simulator. Ya, sebenarnya teman-teman bisa bikin sendiri, nanti create empty, nanti tambahkan XR device simulator. Nanti teman-teman masukin keyboard-keyboardnya, coba karena ini sebenarnya udah dibuat, jadi supaya lebih gampang aja, teman-teman tinggal ngedownload dan nanti copy atau import ke dalam si projectnya, dan nanti yang XR device simulatornya teman-teman masukin ke sini gitu ya. Oke, nah tapi kalau misalnya teman-teman nanti kalau misalnya teman-teman punya device-nya atau mau build itu XR device simulatornya harus dihapus ya, karena ini cuma berfungsi saat kita mau menjalankan ini aja. Nah, nanti teman-teman bisa ngeliat bedanya lah ya, kalau misalnya kita pakai XR device simulator sama enggak. Misalnya kita hapus dulu dah yang ini, kita coba buat ngerunning ya, kita mau ngeliat apakah itu berfungsi atau enggak XR simulatornya ya. Oke, nah teman-teman bisa lihat ini, meskipun saya klik kanan ini nggak muncul, tidak bergerak sama sekali gitu. Begitupun ketika saya megang shift ini nggak bergerak sama sekali ya. Oke, habis itu kita coba untuk masukin XR device simulator dan kita akan ngerunning XR device simulator ini. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa ini sudah bisa bergerak ya. Nah, ini bisa bergerak. Nah, tapi tadi masalahnya adalah sebenarnya di scene-nya kita ini ada gambar ini, tapi kok ininya nggak kelihatan. Nah, ini adalah masalahnya di bagian kameranya. Jadi kameranya ada di sini ya, bahwa itu malah nah di sini nih titiknya tuh di bawah si plane ya, sehingga makanya nggak kelihatan tadi ya. Jadi kita naikkan kameranya seperti ini ya. Nah, itu kan jadinya. Oke, kita coba untuk ngerunning. Oke, nah ini makanya sudah terlihat ya, makanya nanti teman-teman kameranya itu paskan aja, sesuaikan apakah dia sesuai apa enggak. Nah, ini sudah ada seperti ini. Oke. Nah, untuk running teman-teman juga bisa ngeganti si left eye-nya. Ini kan left eye ya, ini misalnya dari ke mata kanan atau misalnya dari kedua mata kayak gini, atau misalnya sesuai dengan VR nanti dia bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, ini sudah seperti ini. Nah, kemudian teman-teman itu bisa mengubah ya XR device keyboardnya di sini. Jadi kan ini nih bisa misalnya X translate itu dia pakainya apa ya. Nah, ini terus misalnya XY translate gimana, keyboard Z translate-nya seperti apa gitu. Nah, ini ada itunya gitu ya. Kayak misalnya kalau mau memanipulasi pakai apa dan sebagainya, ini dari sini gitu ya. Jadi silahkan teman-teman eksplorasi aja atau bisa mengubah bentuknya seperti apa. Nah, kalau di sini itu yang pertama, kalau misalnya kita buat ice aja ya. Oke. Nah, kalau mau kanan. Oke, kalau misalnya ini menggeser-geser itu menggunakan right click ya, pakai mouse seperti ini. Nah, kalau misalnya kepala ini kan sebenarnya kamera itu seperti kepala ya. Nah, kalau seperti kepala seperti ini itu klik kanan ya, sama dengan middle mouse. Jadi yang tengah itu ya. Nah, gitu. Oke, misalnya mundur agak ke depan dan sebagainya. Silahkan dieksplor aja buat teman-teman. Nah, ini adalah settingan awal untuk VR-nya kita. Oke. Cukup sekian ya, kita lanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.